Oke, namaskar. Namaskar, Miss. Okay, you can unmute yourself. You can unmute. Ya, bisa di-unmute ya. Oke. Good morning. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine, thank you. I'm underwater. Okay, I'm very well. So, are you ready for study today? Yes. Yes? Ready? Really? Yes or yes? I am so ready. Okay. Okay, as usual ya. Before we start study, let's pray together. Let's pray. Who want to lead? Not me. Siapa yang biasanya memimpin? Mita ya? Mita? Ya, oke. Come on, Mita. Come on. Sit down properly. Attention. Friends, before we study and then let's pray together first. Please. Myself, Please my teachers, and my friends, myself, so we my will teacher, understand. and my friends. So we will understand. We will understand the lesson that we will get today. Yeah. Ya. Oke, thank you. Oke, anak-anak semua. Sebelum kita memulai kembali pelajaran hari ini, ada hal yang ingin Miss Yogi sampaikan kepada anak-anak semua ya. Jadi di hari kemarin ya Miss Yogi sudah menginfo kepada kalian semua, sudah Miss Yogi informasikan untuk tema 4 ya, kita kan membahas tentang Pancasila. Jadi di tema 4 hanya membahas sila 1, 2, dan 3 saja. Only 3 silas for this theme. So, how about the other silas, Miss? Sila keempat dan kelima itu akan disambung di tema yang kelima. Ya, jadi Miss Yogi mau jadikan satu, biar kalian belajar secara utuh, ya, biar nggak dibagi-bagi per tema. Ya. Nah, untuk hari ini, karena kemarin materi tema 4 sudah selesai kita bahas, ya, materi tema 4 hanya yang kemarin itu saja, sudah Miss Yogi ringkas. Ya, jadi Miss saya lupa mencatat atau saya lupa materinya. Kalian boleh akses materinya di Google Classroom. Apa yang Miss Yogi tayangkan kemarin sudah Miss Yogi upload di sana. Kalian boleh download di sana, ya. Dan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas di hari kemarin, silahkan di-upload tugasnya. Ya, barang siapa yang belum ya, anak-anak yang belum, pasti ada yang belum. Silahkan di-upload tugasnya. Bagi yang sudah, thank you so much. Ya, kalian sudah tidak menunda-nunda pekerjaan. Good job. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan fokus untuk latihan soal saja terkait dengan tema keempat. Ya, so kalian sudah siap? Bu, pena book 4B, 4B. Let's, take your book pena book 4B and open page 68. Open page 68. 68. Halaman 68. Sudah selesai, Miss? Oke, it's okay. Yang belum, silahkan dikerjakan. Ya, Gung Abi? Sudah. Tadi itu putus. Oh iya, it's okay, enggak apa-apa. Saya pakai buku kakak saya, tapi saya udah nulis uang. Oke, Rania. Siap. Oke. Ayo, silahkan yang belum menjawab, dijawab dulu. There are 4 questions ya.
Silakan dijawab. All the questions about the third sila of Pancasila. Ya, khusus untuk sila ketiga itu soal-soalnya. Silakan disimak dan dijawab dengan baik. Sebentar kita periksa sama-sama ya. Already finished? Yes. Yes. JJ, finish JJ? Yes. Lanjutin, Miss. Finish? Finish. Oke. Belum. Belum, ya. Lanjutin. Only 4 questions. Finish. Done. Oke, kita sambil periksa sama-sama aja ya. Oke, nomor 1. Question number 1. Who wants to answer? Davin. Come on, Davin. Sila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Okay, good. Correct. Pohon beringin. So, for the option B, bintang, itu simbol sila keberapa, Davin? 1. Okay, good. And then next, padi dan kapas. 5. Okay, good. And then rantai. 3. 2. 2. Okay, good. Jadi jawabannya 1A. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga. Ya, otomatis simbolnya adalah pohon beringin. Good. Okay. Next question. Question number 2. Arya. Tidak baik saat berdiskusi yang bertentangan sila ketiga Pancasila, yaitu Indonesia. Yang keras Arya? Suaranya nak masuk sayang. Jawabannya Arya apa? Saat berdiskusi yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh sikap tidak baik sayang. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Contoh sikap tidak baik. Yang tidak sesuai. Yang dilakukan saat berdiskusi. Ayo, apa? Dinda. Do you want to answer?
Jawabannya Dinda apa? Memotong pembicaraan, Miss. Ya, good. Memotong pembicaraan orang lain. Dibaca soalnya dengan baik. Yang diminta oleh soal itu sikap tidak baik. Wrong attitude ya. Sikap yang salah. Jadi, memotong pembicaraan orang lain. Ayo, ada yang jawabannya berbeda? Jawaban lain ada? Ikut saat upacara bendera? No, ini situasinya berdiskusi, Meta. Oh gitu ya? Yeah, you can read Tidak. once again the question. Sikap tidak baik saat berdiskusi. Nah, hati-hati menjawab soal. Yang diminta saat diskusi loh. Yang diminta tidak baiknya. Memotong pembicaraan orang lain. Memaksakan pendapat kepada orang lain. Itu dia. Nggak boleh ya seharusnya. Memaksakan pendapat kepada orang lain. Ya, itu dia jawabannya. Oke, nomor 3. Apa simbol sila ketiga Pancasila? Who can remember? Pohon beringin. Ya, good, Rafael. Pohon beringin, ya. And then, apa makna pohon beringin? Meskipun kita berbeda, suku bangsa masih dalam negara yang sama. Meskipun kita berbeda, itu makna silanya, sayang. Makna simbolnya. Miss. Ya, Giova? Saya baru masuk halaman berapa itu, Miss? Oh, halaman 68, Giova. Ya, Rafael? Oh, rakyat Indonesia. Negara Indonesia. Oke, rakyat Indonesia berlindung di bawah naungan negara Republik Indonesia. Ya, jadi pohon beringin itu diibaratkan sebagai negara Indonesia. Lalu di bawahnya yang berteduh itu diibaratkan rakyat Indonesia. Ya, jadi makna simbolnya adalah rakyat Indonesia berlindung di bawah naungan Republik Indonesia. Ya, good job, Rafael. Oke, the last question. Tuliskan contoh sikap yang sesuai or sikap yang baik yang sesuai dengan sila ketiga. Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin Miss Yogi sudah jelaskan. Pengamalan sila ketiga. Oke, Davin. The first one, Davin. Tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila adalah memakai produk dalam negeri. Oke, good job. Memakai produk dalam negeri. Gong Abi bisa jawab nomor 2, Gong Abi? Yang kedua apa kira-kira? Yang contoh sikap tidak baik saat No. berdiskusi. Contoh sikap baik, sayang. Soal nomor 4. Selain jawabannya Davin, Gong Abi punya jawaban lain? Tidak. Lala. Come on, Lala. Unmute. Bersatu walaupun berbeda-beda. Bersatu walaupun berbeda-beda. Apanya yang berbeda, Lala? Agamanya. Oke, boleh. Bersatu walaupun berbeda-beda agama. Good job, boleh. Apalagi selain itu? Mengikuti upacara bendera dengan... Kok saya bilang menghargai pendapat teman saat berdiskusi? Ya, boleh sayang. Boleh, Rania. Ayo, apa lagi? Itu dia ya. Pas, anak-anak? Pas ya, diingat-ingat kembali materi di hari kemarin. Ya, ini soalnya semua tentang sila ketiga. Ya, oke. Kalau sudah, silakan ditulis di paling atas ya. Ditulis Selasa 3 November 2020. Ya, silakan ditulis di sana. Di paling atas. Selasa 3 November 2020. Oke, already check ya. Nanti kalau PH kalian bisa pelajari itu.
Ya, itu khusus untuk sila ketiga. Okay, now let's move. For other book, you can take enrichment book. Tema 4. Ya, tema 4. And then open page 28. JJ, come on, take your enrichment book. Halaman berapa? 28. 28. You can find some question over there. Already find? Okay. Halaman berapa tadi, Miss? 28. 28. Buku pengayaan. Dari sini 28, 29 baru ada, Miss. Ada. Really? Penilaian subtema 1. 29 baru ada. Miss ada, Miss, kok saya ada 28. Di 28 sayang. 28. Di 28. Berapa? Tema 4. 28. Cek dulu bukunya. Tema berapa itu? Tema keempat. Tema 4. Tema 4. Tema 4. Buku pengayaan. Not bu pena. Buku pengayaan. Halaman 28. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Oke, sekarang kita bahas ya. Nomor 1. Kalian lihat soalnya sambil dengarkan Miss Yogi. Ya, siapkan alat tulisnya. Tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain merupakan sikap positif Pancasila. Sila keberapa? Saya. Gong Abi, sila keberapa Gong Abi? Pertama. Good, pertama ya. Itu ada tidak memaksakan agama. Everything about agama ya. About Tuhan or God. Itu sila pertama. Oke. Next question. Question number 2. Gong Aura. Come on, Gong Aura. Bangga dan cinta tanah air. Sebentar ya, Miss Yogi tunjuk Gong Aura. Ayo sayang. Contoh sikap positif di sekolah yang merupakan pengalaman Pancasila adalah Di sekolah. Ayo cari yang ada sekolahnya. taat dan patuh terhadap tata-tertib sekolah. Oke, good. Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. B ya. Yuk, silakan dulu dilihat pekerjaannya. Oke, kemudian nomor 3. The next question. Question number 3. Pranesa. Help me to answer question number 3. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila adalah tidak memaksakan agama sendiri kepada orang lain. Oke, very good. Tidak memaksakan agama sendiri kepada orang lain. So, Pranesa, option B itu kira-kira sila keberapa sayang? Coba lihat option B. Everything about musyawarah. Oke, good. Everything about musyawarah. So, option C. Dua? Enggak, 5. Okay, good. And then the last. Menjaga silaturahmi antar teman. Sila keberapa sayang? 2. Good ya. Jadi option B itu sila keempat, option C itu sila kelima, option D itu sila kedua. Boleh kalian isi di situ di sampingnya, boleh ya? Biar gampang nanti belajar. Oke, let's move. Question number 4. Who want to answer? Satya. Come on, Satya. Dalam bekerja ada tanggung jawab
yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Oke, very good. Jadi kewajiban harus dilaksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Ya, so the answer is C. Oke, next soal type fill in the blank ya. Nomor 5. Won. Rafael, come on Rafael. Bersyukur dan menjaga semua yang diberikan Tuhan merupakan salah satu sikap dalam sila pertama. Oke, sila pertama Pancasila. Very good ya. Keywordnya adalah sikap bersyukur. Ya. Next, question number 6. Meta. Ayo Meta. Ya. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, good. Ada yang nggak tahu tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Oke. Tahu. On the BHINNEKA spasi TUNGGAL. Oh, udah benar. Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, thank you Meta. And then let's move. Question number 7. Siapa yang mau menjawab? Come on. Eni dapat. Oke, Pranesa. Come on, Pranesa. Unmute. Apa makna sila pertama Pancasila? Maknanya tidak percaya. Tidak percaya ya? Tuhan yang Maha Esa. Ya, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Diingat-ingat ya, anak-anak kayaknya banyak yang lupa tentang makna-makna tiap silanya. Coba cek di materi yang kemarin, sayang. Silakan kalian baca-baca ulang lagi. Ya, itu makna sila pertama, ya. Oke, kemudian next question number 8. Ini agak hot sedikit ya. Di dalam sila pertama Pancasila itu isinya nilai-nilai agama yang mengatur hubungan negara dan agama. Nah, nilai yang ada dalam Pancasila tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Nah, menurut kalian bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila? Ayo. Namanya Wahdanis, Miss. Gimana? Berdoa sebelum makan. Oh, di Wahdanis ya. Oke. Kalau ada yang menjawab berdoa atau beribadah, boleh. Ya. Beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Oke? Come on, JJ. Sudah ditulis, sayang? Ayo, nanti sebagai bahan untuk belajar PH ini loh. Beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, itu nomor 8. So, nomor 9. Nomor 9. Menurut pendapatmu, itu sudah selesai nomor 8 ditulis? Ya, yang belum beribadah sesuai agama yang dianut. Ya. Oke, nomor 9. Menurut pendapatmu, mengapa kita harus saling menghargai pekerjaan setiap orang? Agar tidak terjadi kerusuhan. Kenapa nggak Tidak boleh terjadinya permusuhan. Ya, agar terhindar dari perselisihan atau permusuhan. Sehingga tercipta apa? Kerukunan. Ya, good. Kerukunan, ya. Boleh. Terhindar dari perselisihan, permusuhan, dan terciptanya kerukunan. Good. Okay, for the last question. Mengapa dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita harus jujur? Why? Karena bohong tidak baik. Iya, karena memang bohong tidak baik. Lalu kenapa kita harus jujur? Ayo.
Kenapa? Dalam mengerjakan pekerjaan kita harus jujur. Kenapa nggak bohong? Nih boleh bohong dikit-dikit ya. Nah, kenapa kita harus jujur? Ada yang tahu? Agar dipercaya. Ayo, yang bisa jawab ini Miss Yugi kasih nilai plus deh. Ayo, yang jawabannya good, Miss Yugi kasih nilai plus. Ayo, siapa yang berani coba? Agar tidak dosa. Oh, Karena jujur diajar. Iya, kalau bohong otomatis dosa ya. Oke, Rafael, come on. Dicoba, sayang, dicoba. Agar tidak Agar pekerjaannya gimana? pekerjaannya cepat. Gimana, Rafael? Pekerjaannya dipercaya. Pekerjaannya dipercaya? Oke, kalau ada yang menjawab agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Itu jawabannya. Itu satu ya. Kalau kalian mau jawab itu boleh. Apa, Miss? Agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Itu satu. Kemudian jawabannya siapa tadi, Rafael? Agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Boleh. Itu ada dua ya jawabannya. Ada lagi jawaban yang berbeda selain itu? Cukup ya? Dua jawaban saja ya. Satu, agar Boleh agar pekerjaan dapat dapat terjadi apa ya? Apa ya? Bingung. Dapat diselesaikan dengan baik, gitu aja intinya ya. Kemudian yang kedua, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau kalian sempat bohong sekali ya, kalian nggak akan dipercaya orang lain. Sama, misal kalau kalian bohong sama Miss Yugi, sekali aja, Miss Yugi nggak akan percaya sama kalian. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan orang lain itu berat ya, butuh keyakinan. Ya, jadi jangan suka bohong, ya anak-anak ya. Oke. Pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, boleh? Boleh. Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Oke, that's all. So, seperti tadi anak-anak, silakan ditulis paling atas ya. Selasa 3 November 2020. Silakan ditulis paling atas. Okay. Did you finish? Okay. If you finish, if all of students finish, I would like to share absent today. Oke. Sorry. Sebentar sayang. Berdoa sebanyak masa. Oke, sambil menunggu ya. Miss Yugi ada trouble sedikit. Untuk hari ini ya, agenda kalian saat Zoom adalah membahas latihan soal. Nah, untuk selanjutnya, Miss Yugi akan memberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan mandiri. Ya, nanti Miss Yugi akan share di Google Classroom. Begitu Zoom-nya berakhir, begitu kalian ngisi absen, kalian boleh leave meeting, kemudian kalian silakan cek Google Classroom-nya. Miss Yugi akan share tugas mandiri di sana. Oke? Kalau kalian dengar penjelasan Miss, ada di GC, Miss. Ya, Miss Yugi akan share tugasnya di GC setelah Zoom. Ya, begitu Zoom-nya berakhir, kalian sudah absen, cek di GC kelas kalian. Ya, cari topik PPKN. Oke? Ya, sekarang Miss Yugi share dulu. Sebentar saya. Oke, silakan absen ya di kolom chat absennya. If you finish, fill
absen or presensi ya, kalian boleh leave meeting. Yogi akan mulai share tugas mandirinya di Google Classroom kalian. Sampai malam, Miss. Oh, sampai malam maksudnya? Gimana saya? Tugasnya sampai malam. Enggak, tugasnya hanya 1 sayang. Kalian kerjakan sampai jam PPKN-nya selesai. Ya. Sudah? Kalau sudah, kalian boleh end meeting, sayang. Boleh end Miss, meeting. bukannya mandiri itu bank ya, Miss? Gimana, Pranes? Mandiri itu bukannya bank ya? Bukan, itu nama salah satu bank, tapi bukan Mandiri itu yang Miss Yogi maksud. Ini tempat. Oke, come on. If you finish absent ya, or fill the presency, you can leave meeting. And please wait the exercise in Google Classroom. Oke? Oke, bye. Bye, thank you. Tunggu ya, Miss Yogi akan upload sekarang. Pranesa, halo Pranosa. Silakan di leave meeting. NJ. Sehat, Rasa. Apa? NJ pen. Ayo, Coba lihat silakan namaku. isi dulu. Isi dulu absennya. Kalau sudah selesai absen, kalian boleh leave. Namamu. Mati di tempat. Siapa tuh? Bye. Oke, bye. Dah. Ditunggu ya. Cek Google Classroom-nya nanti. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye everyone, gonna go now. Oke. Ade. Ade, silakan isi dulu absennya ya, Gea. Guys, bisa isi, sayang? Bye guys. Oke, Rangga. Rangga, come on, Rangga. Wait. Oke, bye, Gea. Dedi. Ya. Oke. Dedi sudah isi, sayang, absennya? Ade Nanta, sudah isi, nak, absennya? Sabar, Miss. Lagi ngisi. Oke, sip. Ade. Sudah selesai, Miss. Oke, leave meeting ya, Dedi. Ade gimana, sayang? Udah bisa absen atau belum? Soal aku berdua aja. Ade. Biar Miss Yogi bantu kalau Ade nggak bisa, sayang. Oke, Miss Yogi bantu aja ya, absennya ya. Oke, I would like to end meeting now, Ade. So, Ade bisa cek latihan soalnya di Google Classroom 4C. Ya, sayang ya. Miss Yogi akan share sekarang.